Hello, my beloved students. How are you? I hope you and your families in a healthy. Stay safety, stay healthy, keep clean, keep spirit, and keep strong. We give thanks to God for giving us health. We pray for the state of the world which is plagued by COVID-19. May God be merciful. We also pray for the government and our president to be given wise handling the problems of the peoples in our country. And now, we are going to start our study religion, pelajaran 14, hidup yang berbuah. Pelajaran kita hari ini dari kegiatan mengamati gambar dan mengamati video, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan makna hidup yang berbuah, mengidentifikasi ciri hidup berbuah bagi Kristus, serta membedakan atau membandingkan hidup berbuah dengan yang tidak berbuah. Nah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyikan satu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. yang sangat indah menyatakan buah mengalir dari dalam kehidupan kita. Apakah anak-anak pernah melihat pohon yang berbuah sangat lebat? Bagaimana perasaan kalian ketika melihatnya? Pasti senang, bukan? Dan tidak sabar ingin menikmati buahnya. Buah pohon menandakan pohon itu benar-benar hidup. Setiap pohon menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pohon apel, pohon anggur, dan pohon mangga tidak pernah menghasilkan buah pisang, bukan? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menghasilkan buah. Bagaimana jika pohon tidak berbuah? Jika pohon tidak berbuah, maka akan ditebang dan dibuang serta dibakar. Anak-anak ingat, pohon yang tidak berbuah menggambarkan kehidupan orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab kita, di Perjanjian Lama, khususnya di Kitab Keluaran, tentang kisah bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Anak-anak tahu siapa yang menulis Kitab Keluaran? Yaitu Nabi Musa. Nah, pasal 20 ini berisi 10 perintah Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, diperbudak oleh Raja Firaun. Kemudian melalui Musa, Tuhan membebaskan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, pada ayat ke-6, penulis kitab ini mau menegaskan firman yang Allah sampaikan benar-benar menentang cara hidup bangsa Israel yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Hal ini dilatar belakangi kehidupan bangsa Israel saat mereka masih berada di tanah Mesir, yaitu mencontoh hidup bangsa Mesir yang menyembah berhala atau Allah lain, atau tidak mengutamakan Allah.
Tentu Allah tidak menghendaki hal ini. Nah, maka ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka taat, Tuhan memberkati mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dengan mengingat apa yang mereka alami di Mesir, maka Tuhan menghukum mereka. Yang tidak melakukan kehendak Tuhan dihukum, karena itu sama dengan tidak menghasilkan buah dan Tuhan tidak berkenan. Lalu bagaimana dengan di perjanjian baru? Apakah dalam Hey, look guys, all the trees have fruits in them, except this one. Tidak apa-apa. Any of you know the reason? Orang Kristen tidak menghasilkan buah. Apa yang Shall we dikatakan ask, Tuhan Father? Yesus di dalam perjanjian baru? Nice idea. Dalam sebuah perumpamaan tentang hidup yang tidak berbuah, mari kita perhatikan. In Palestine, fruit trees were often planted in vineyards. 3 years had to pass before the fruit of the fig tree would become fit for picking and use. The fig tree in the parable did not bear fruit after the 3-year period. So here goes the parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. After 3 years, he came and looked for fruit, but he did not find any. Then he called to the gardener who attended to the vineyard. See, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it encumber the ground? Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and manure it, and if it bear fruit then, it is well, but if not, then after that you shall cut it down. Now the questions. Tell me kids, what do you understand? Only when you manure the trees will bear fruit. Even if we manure the trees, should take the manure and utilize it? Likewise, God will provide us everything we want. It is our will to use or not use them, and then become a good soul and daughters of God. Exactly, my kids. This is what is the essence of the story. You kids are great. Where is my gift, Father? Hey, sorry man. Here it is. Take them. The parable of the unfruitful fig tree reveals a fundamental biblical principle. God expects all men to bear spiritual fruit. He holds them accountable. He has invested resources in them. We call these resources God's grace. He expects a positive return, but a man cannot provide this on his own. He is inherently unfruitful. For him to bear fruit, he needs additional grace. The gardener supplies this. Jesus Christ offers care and feeding for unfruitful fig trees. He volunteers to do this on behalf of both the owner and the trees. That is, Christ's mercy is a gift to God by way of presently unfruitful trees. The vineyard is kingdom of God. The owner is God. He expects a positive rate of return. Only Christ can provide this. Only through Christ can any tree become fruitful in God's eyes. The owner of the fig tree is God the Father, who orders the tree to be cut down. The dresser of the fig tree is Jesus, who asks for 1 more year for the tree. This extra year would allow special cultivation to take place with the hope that we would respond. Now off you go. I'm going to the fields. Does anyone want to accompany me? Yes, we want. We want. We want. Okay. Okay, let's go. Nah, sekarang bagaimana cara orang Kristen menghasilkan buah? Tadi kita sudah melihat di atas bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Itu menggambarkan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, tidak berbuah
dipotong atau dihukum. Sama, di perjanjian lama, umat Tuhan yang tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan hukum. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengatakan yang tidak menghasilkan buah atau tidak melakukan kehendak Tuhan juga akan dihukum. Nah, lalu bagaimana cara orang Kristen menghasilkan buah? Nah, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, menghasilkan buah berarti bertumbuh sehat dalam iman dan hidup melakukan kehendak Tuhan, atau berespon kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Nah, menunjukkan 9 sifat atau 9 buah roh di dalam satu paket. Rasul Paulus juga di dalam Galatia 5 ayat 22-23 menjelaskan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki 9 buah atau 9 sifat, yaitu seperti yang tadi kita sudah nyanyikan di pujian, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini terjadi dalam hidup kita jika Roh Kudus menolong, memimpin, dan memampukan kita. Maka kita harus berdoa, minta Roh Kudus untuk senantiasa menolong kita. Berbuah sama dengan tinggal di dalam Yesus. Dalam Injil Yohanes juga mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, pelajaran kita hari ini sudah jelas ya, bahwa hidup yang berbuah, hidup yang tinggal di dalam firman Tuhan atau tinggal di dalam Kristus. Maka jika kita ingin berbuah, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi baca Alkitabnya setiap hari dan renungkan serta lakukan. Untuk melakukannya, untuk menghasilkan buah, itu adalah progres setiap hari sampai kita mati. Nah, hidup yang tidak berbuah yaitu hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan, pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, dari pembelajaran hari ini, anak-anak teacher harapkan paham dan sudah mengerti. Maka anak-anak harus mengerjakan tugas, yaitu nanti menjawab pertanyaan di buku catatan. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. Thank you.